Mama jelaskan ini padi apa yang Mama sedang pegang. Padi bengawan. Padi bengawan itu padi lokal di sini. Iya. Kenapa Mama masih tanam padi bengawan walaupun pemerintah bagi-bagi padi-padi lain seperti sehera? Karena padi bengawan sejak dulu kala, dan yang kedua padi bengawan itu tahan lama menurut kami petani. Sampai 2 tahun bisa tahan. Dia punya bentuk juga beda. Dia pandang, bersih. Kalau giling tuh bagus sekali, dia punya biji beras itu tuh bagus. Yang dari pemerintah itu tidak tahan lama. Kalau sudah habis panen, makan kesehariannya tidak sampai 1-2 tahun, hanya 6 bulan. Itu lama, terlalu cepat. Kalau 6 bulan itu tuh harus cepat. Kalau sudah lewat itu tuh maka sudah tidak rasa enak, tidak rasa berasa apa. Mama sendiri kalau mau bibit, bagaimana bibit padi bengawan ini? Kalau bibit pertama siap lahan untuk taruh bibit itu, siap lahan, pacul, kasih rata tanah, kasih gembur-gembur tanah, baru ambil benih itu, tanam hambur, bertaruh air, siram pakai air, tunggu lama 1 minggu, dia muncul tunas sedikit, baru taruh tambah air. Selambatnya sampai 3 minggu atau 4 minggu baru bisa tanam ke padi bengawan. Kalau Itu padi yang lain? Kalau padi itu padi yang 4 bulan, 3 bulan itu padi yang Dari pemerintah bagi-bagi itu di setiap petani itu. Dia baru 1 minggu, kalau dia sudah muncul dia punya apa, tunas baru itu tuh baru 2 minggu itu sudah bisa tanam biar kecil, karena dia pertumbuhan cepat. Kalau kena air tambah cepat. Kalau dia punya target perkiraan tuh sampai 3 bulan kan kita sudah mau panen. Jadi yang lama tuh beras bengawan sampai setengah tahun. Baru bisa Masuk bulan ke-7 berarti sudah masuk dalam lumbung atau sudah bawa ke kita punya rumah. Sampai cuma taruh di lumbung tuh. Mama kalau cara pilih bibit padi bagaimana untuk bibit padi? Kalau kita pergi ke kebun kelihatan padi itu sudah menguning. Kalau kita mau taruh buat dia punya benih untuk bibit lagi, kita cari-cari yang rundung ke bawah, yang agak tua, dan dia punya benih itu ke kuning-kuningan betul. Jangan yang masih hitam-hitam, tidak benar, tidak bagus untuk bibit. Itu waktu petik. Waktu petik Pak, kita pilih-pilih taruh di karung ke baku, bertaruh sampai di rumah. Sampai di rumah pakai injak. Kalau orang tua dulu tuh, tidak rontok, injak habis, tapi dia punya ampas keluar semua, taruh habis. Kalau kita mau benih mau bagus, kita saring pakai air. Habis yang dia punya apa-apa tuh kita angkat, hanya benih yang tenggelam yang kita ambil, baru kita angkat, jemur lagi, kasih kering, bertaruh. Saya sudah memusim pembibitan, kita baru ambil bibit toh. Kalau untuk panennya bagaimana di sini biasanya? Dengan hubungannya dengan adat atau budaya mereka Mama di sini? Kalau dengan adat tuh salaki duluan kayak yang pertama peti itu. Bukan kita yang masyarakat biasa yang peti duluan, tidak. Itu peraturan secara adat. Itu mereka bisa doa tolak toh istilahnya. Dengan buat mereka punya seremoni adat. Itu untuk apa Mama? Supaya jauhkan segala hama-hama yang datang atau binatang-binatang jahat yang datang, bisa hilang juga secara adat. Bila mereka doa tolak, bila mereka gunakan mereka punya doa-doa seremoni adat sesuai dengan adat Musalaki, seremoni adat. Dan semua dasar pokoknya ke Musalaki. Kalau untuk hama mereka Mama bagaimana Mbak Selvi? Kalau hama tuh sekarang sudah musim ini, obat-obatan dari pemerintah mungkin virus-virus. Kalau dulu pakai bakar, kasih pembersihan pematang,
babat kasih rapi, kasih bersih. Baru angkat dia punya rumput-rumput atau apa-apa yang sudah kering, kita bakar di pinggir sawah atau di yang jauh dari pematang tuh, supaya dia punya apa binatang-binatang yang merusak padi itu dia bisa tahu dia lari karena menyatu dengan kita punya bau api, bau badan kita manusia yang piara bersih-bersih. Kapan harus membersihkan rumput padi itu ketika padinya Ketika padinya umur 2 minggu, sesudah tanam 2 minggu baru kita cabut-cabut rumput-rumput yang kecil supaya dia punya batang bagus, dia punya kesuburan padi itu lebih perkembangan tanah atau padi itu dia bagus, tambah bagus.